Namaku Dedi. Sudah hampir 10 tahun aku jadi supir truk pengangkut barang antar kota. Banyak orang bilang pekerjaan ini berat, apalagi kalau harus menyetir sendirian tengah malam. Tapi buatku, jalanan gelap, hutan sepi, sampai cerita-cerita angker yang sering dibahas sesama sopir sudah menjadi bagian dari keseharian. Setidaknya itu yang kupikirkan sebelum akhirnya kejadian itu terjadi. Malam itu aku mendapatkan tugas mengantar muatan barang dari Semarang menuju Cirebon. Hujan gerimis turun sejak aku berangkat. Saat itu jam 10 malam. Dan aku sudah memasuki jalanan yang cukup sepi. Kendaraan yang lewat di jalan itu tidak terlalu ramai. Hanya 1-2, dan salah satunya adalah kendaraanku. Bahkan aku mendapat satu momen tidak ada kendaraan sama sekali. Sangat sepi. Yang kudengar hanya suara deru mesin mobilku, dan yang kulihat hanya cahaya lampu yang membelah gelap malam di jalanan itu dari lampu mobilku. Karena sepi dan cenderung sunyi, aku mulai mengantuk. Perjalanan cukup membosankan. Inisiatif aku buka sedikit jendela, dan niatnya sih menyalakan musik biar gak sepi. Ketika aku baru mau membuka kaca jendela, selintas aku melihat ada sesuatu di pinggir jalan. Seperti ada orang yang berdiri di pinggir jalan, dan cukup jelas karena memakai pakaian serba putih. Awalnya aku pikir mungkin spanduk atau mungkin karung sebagai pembatas jalan. Aku menurunkan kecepatan, lanjut membuka jendela, dan aku tengok keluar karena aku sudah melewatinya. Ketika aku tengok keluar, astaga, pocong. Iya, terbungkus kain putih dari kepala sampai kaki, dibentuk seperti pocong. Bentuknya sangat padat dan hanya diam di pinggir jalan. Pasti ada orang iseng bikin pocong-pocongan buat takut-takutin di jalan. Bikin celaka aja, gak ada kerjaan. Aku lanjut berjalan karena aku pikir itu hanya ulah iseng orang dan membuat pocong-pocongan. Aku alihkan pandanganku kembali ke depan dan terus berkendara. Sampai
beberapa meter. Kemudian tiba-tiba aku merasa mobilku itu menggeleng sesuatu. Sesuatu yang cukup besar. Mungkin seperti polisi tidur, tapi rasanya lebih tinggi lagi. Hingga membuat mobilku agak oleng saat itu. Aduh, refleks aku berhenti. Apa tadi ya? Kulihat dari spion, nggak ada polisi tidur. Tadi ngegeleng apa ya? Kucing jangan-jangan ya? Wah, bisa sial. Aku langsung turun sambil bawa senter. Aku turun dari mobil, memeriksa ke bagian bawah mobil, dan memeriksa ke arah belakang mobil. Kulihat ke kolong, tidak ada apa-apa. Bahkan kulihat ke belakang trukku itu pun tidak ada polisi tidur atau sesuatu yang kulindas. Tidak ada apa-apa. Padahal sangat terasa aku menggeleng sesuatu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setelah memastikan tidak ada yang kugeleng saat itu, aku masuk kembali ke dalam truk dan melanjutkan perjalanan. Aku kembali fokus menyetir, meskipun di dalam kepalaku masih banyak tanda tanya. Apa ya tadi? Udahlah. Sampai ketika di perjalanan itu, sekarang aku merasakan hawa yang sangat dingin. Padahal aku tidak memakai AC atau jendela yang dibuka lebar. Tapi rasanya sangat dingin. Saking dinginnya sampai membuatku merinding. Sampai tiba-tiba aku mendengar sesuatu di atas trukku itu. Seperti ada satu benda jatuh menghantam cukup keras di atas mobilku itu. Dan saat itu tidak hanya sekali ku dengar, sampai 3 kali. Kulihat spion kiri kanan, tidak ada apa-apa. Dan ini terdengarnya dari arah atas. Untuk memastikannya aku harus berhenti. Tapi ketika itu
Aku tidak mau. Aku terus berjalan, dan kondisi jalanan saat itu masih sepi. Tidak ada satu kendaraan lain di depanku. Suasana yang tadi kurasakan dingin, kini berubah drastis menjadi panas, gerah. Aku buka jendela. Dan terdengar lagi ada satu benda yang rasanya jatuh di atas mobilku. Karena jendelanya kubuka, kali ini terdengar sangat jelas. Mobilku masih melaju. Aku keluarkan tanganku, mencoba mengatur spion untuk mengarahkannya ke arah atas mobil. Dan ketika kuarahkan spion mobilku ke arah atas, astaga, jantungku seakan mau copot ketika kulihat di atas trukku itu. Aku melihat satu sosok terbalut kain putih lusuh, berdiri tegap di atas truk mobilku. Itu sosok pocong. Aku langsung balikan lagi spionku ke arah semula. Aku langsung menutup jendela dan kini terdengar lagi suara seperti dentuman di atas mobilku. Dan iya, itu suara pocong itu yang sepertinya meloncat-loncat di atas truk mobilku. Sampai aku pun melihat ada warung di depan. Dan lumayan terang saat itu. Tanpa pikir panjang, aku berhenti di sana karena kulihat ada warung dan lampunya menyala. Setelah aku berhenti, aku coba turun dari trukku itu. Dan begitu turun, aku tidak mau melihat ke arah mobil. Aku langsung berjalan ke arah warung dan sialnya warungnya tutup. Tidak ada orang di sana. Aduh. Aku pun membalikkan badanku untuk berjalan kembali ke arah mobil. Aku terus menunduk tanpa melihat ke arah atas bagian mobil trukku itu. Berjalan dengan cepat, aku kembali masuk ke dalam mobil. Begitu ku tutup pintunya. Kemana tuh? Ayo ngilu, ayo.
sosok pocong itu sudah berada di dalam mobil dan berada tepat di sebelahku. Wajahnya terlihat rusak, seperti gosong terbakar, dengan mata yang hampir keluar. Mulutnya menganga dan berkata dia mau ikut. Kakiku sangat lemah saat itu. Aku terus menutup mata, dan yang bisa kulakukan hanya menekan-nekan klakson mobilku itu, berharap ada yang datang dan membantuku. Badanku sangat lemah seketika. Aku merasa sangat syok dan bahkan bernafas pun menjadi sulit. Aku terus tekan klakson itu sampai ada seseorang yang membuka pintu mobil dan langsung menarikku keluar. Singkat cerita, yang menarikku itu adalah pemilik warung yang memang rumahnya atau tinggal di situ. Mendengar klakson, dia langsung keluar dan langsung menarikku turun dari mobil. Dia bertanya padaku kenapa. Aku pun ceritakan kejadian yang kualami. Lalu bapak pemilik warung itu bertanya, apakah selama perjalanan aku menabrak atau menggeleng sesuatu. Aku mengangguk. Aku merasa aku menggeleng sesuatu, tapi tidak ada. Bapak itu berkata, kejadian itu sering terjadi ketika merasa seperti itu di jalanan yang sepi, bahkan kita tidak melihat apapun di depan dan merasa menabrak atau menggeleng sesuatu. Lebih baik jangan berhenti dan mencarinya. Konon yang berhenti dan melihat atau mencari itu akan diikuti. Salah satunya seperti yang kualami malam itu.